Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah ya. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal berapa sekarang, Bu? 27 April, Syawal, 27 Syawal ya. Oh, Masya Allah nya. Benten seharinya, benten sehari. Hapunten abdi pilih banyak hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Oh, cing sarehat, ibu cing sarukses murang kalihna dunia akhirat. Amin. Ibu-ibu yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah, saya teh lupa lagi temanya teh yang diminta teh. Tapi sekarang saya temanya itu adalah 5 langkah menuju hati yang tenang. Gitu ya. 5 langkah menuju hati yang tenang ya. Nah, jadi materi ini diangkat oleh saya berdasarkan banyaknya curhatan-curhatan, Bu. Dan ternyata hampir semua orang itu tidak terlepas dari yang namanya masalah gitu kan. Jadi ada yang bisa dia kendalikan, ada yang tidak bisa dia kendalikan. Hanya saja wilayah yang tidak bisa dia kendalikan itu ternyata lebih banyak. Dan ketika dia menyadari bahwa ini tidak bisa dikendalikan dan dia bertawakal kepada Allah, maka tenang yang muncul. Tapi sebaliknya, kalau dia berusaha untuk mengendalikan sesuatu hal yang tidak bisa dia atur, maka akan mudah kecewa. Jadi banyak sekali, Ibu, berbagai macam ragam permasalahan, ya, semuanya ada ternyata. Dan memang kita di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya suka dan duka gitu, Nah, jadi di sini kita mencoba untuk menguraikan langkah hati yang tenang itu seperti apa, gitu kan? Apa saja 5 itu? Poin yang pertama adalah kendalikan diri, Bu. Jadi kendalikan diri. Jadi 5 langkah menuju hati yang tenang itu yang pertama apa? Kendalikan diri. Baik itu emosinya, atau ekspektasi, atau pikiran. Kendalikan diri. Karena terus terang kita itu nggak bisa ngatur selain ini. Yang bisa kita kelola itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa menginginkan bahwa cuaca ini cerah terus. Pinginnya ya sejuk, ya cerah, tapi nggak bisa. Saya dalam 1 minggu ini sudah cuci motor 4 kali, Bu. Setiap keluar baru bersih, kotor lagi, bersihin lagi. Karena nggak enak kalau kotor. Nah, kemarin udah cuci, sekarang hujan lagi, nggak apa-apa. Meskipun ya terkadang kita ada sesaknya juga kan gitu. Pengennya bersih, nggak bisa ternyata. Semakin saya menginginkan itu sesuai dengan harapan saya, maka semakin lelah dan semakin capek. Ya, semakin capek. Semakin capek. Maka poin yang pertama yang akan kita bahas adalah kendalikan diri, emosi kita, terus lagi apa? Ekspektasi kita dan pikiran kita. Terus yang kedua, sabar. Sabar. Sabar itu tidak diam,
tapi kuat gitu kan. Ya, tidak diam tapi kuat, itu sabar gitu. Jadi selama ini orang yang sabar itu diidentikan dengan lemah gitu kan, dengan tidak berdaya atau di bawah kekuasaan yang lain. Padahal yang dikatakan dengan sabar itu tidak diam tapi kuat gitu. Itu yang kita bahas. Yang ketiga, langkahnya itu ridho. Ridho bukan ridho apanya, bahasanya abi mah ridho tapi nah itu berarti belum ridho itu. Mun aya tapian mah gitu. Ya. Menerima dengan lapang. Ya? Oh beda. Sama tapi beda ya. Nanti ada. Ridho menerima dengan lapang. Kalau pasrah itu tawakal. Yang keempat, Bu. Tawakal. Tawakal itu pasrah. Tapi bukan lemah. Pasrah bukan lemah. Dan yang kelima ternyata yang menjadi langkah menuju hati yang tenang itu adalah muhasabah. Muhasabah itu merupakan kaca harian jiwa, Bu. Kaca harian jiwa. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kendalikan diri. Emosi, ekspektasi, pikiran. Kalau ekspektasi itu apa? Keinginan, harapan. Ternyata ini adalah awal dari jiwa yang tenang. Kendalikan diri. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan di luar diri kita. Kita pingin cuaca begini, nggak bisa. Kita pingin suami atau pasangan hidup kita kayak gini, nggak bisa. Kita pingin anak itu seperti ini, nggak bisa. Kita pingin kesehatan itu seperti ini juga nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meresponnya. Saya kalau ada konflik rumah tangga, teman, itu selalu bawa istri. Kita amati, Bu. Ternyata kesimpulannya apa? Saya nanya ke istri. Kesimpulannya adalah, satu dengan yang lain itu pingin dibela, ya Beb ya? Pingin apa lagi? Merasa paling tersakiti, merasa paling yang dihianati, merasa paling menderita, si paling tersakiti, si paling yang tidak dimengerti gitu. Pasanganku yang salah, aku yang seharusnya diperhatikan. Dan ternyata sama. Kadang saya dengan istri itu sama-sama istighfar. Kalau bukan karena Allah, kita pun akan melakukan hal yang sama seperti itu. Padahal kan dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menjadikan pasangan untukmu dari jenis yang sama. Artinya memang pasangan itu bukan lawan debat. Pasangan hidup itu bukan saingan, tetapi pasangan hidup itu sebagai partner. Nah, tapi yang kita amati banyak menjadikan suami itu saingan saya, istri itu saingan saya, apalagi kalau anaknya sudah besar. Konflik. Dan ternyata konflik itu dimulai dari kapan? Dari mulai awal rumah tangga sampai ke akhir ini gitu. Kenapa? Ketika disuruh istighfar dua-duanya, harusnya bukan saya yang istighfar, tapi suami saya, Ustaz. Kadang-kadang suruh istighfar bojo abi, Ustaz. Nabi mana osok istighfar. Dua-duanya pingin dibela gitu. Kalau sampai segitunya itu nggak akan ketemu, Bu. Nggak akan ketemu. Ini kasus yang saya banyak tangani, Ibu. Ya dari itu saya belajar, oh iya. Benar kata guru saya,
Dalam rumus ketentraman itu dengan pasangan, dua-duanya harus punya komitmen yang sama. Aku salah, dia yang benar. Aku salah, dia yang benar. Jadi ketika istri lupa ngambilin minum pagi, biasanya kan ada air panas, terus lagi kopi, dia lupa. Nah, kalau misalkan saya mengatakan saya yang benar, istri yang salah, saya bisa marah ke istri. Bu, kok kenapa? Kita kan udah belasan tahun rumah tangga, kok masa lupa sih ngasih minum gitu. Terus istri nggak nerima, saya yang benar, suami yang salah. Kok ayah kayak gitu? Ayah nggak lihat. Ayah di depan laptop misalkan. Ya, anak ada 4 harus digebrak-gebrak gitu kan. Ayah nggak lihat kan bisa sendiri. Ayah gimana Bu? Dibantah lagi nggak sama saya? Dibantah lagi. Saya marah, istri saya sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi saya mencoba, nggak begitu. Ini salah saya. Istri saya udah benar. Anak-anak perlu untuk dibimbing, diarahkan. Sehingga saya ngambil sendiri. Dan dia pun sama. Aduh Kang, mohon maaf. Teteh lupa. Harusnya ngambil lu air, nggak apa-apa. Fokus aja sama sabit Sayyidah. Akan sendiri. Nggak apa-apa Kang? Nggak apa-apa. Dia merasa salah, saya yang benar, saya juga sama. Saya yang salah, dia yang benar. Dia udah memposisikan diri, bangun lebih pagi, masak ini, dan lain sebagainya. Dan ternyata dengan begitu, litaskunu ilaiha, Allah menurunkan ketenangan. Nggak merasa punya ego gitu udah. Karena partner hidup, orang tua kita akan meninggalkan kita, anak-anak kita juga akan meninggalkan kita, dan dia punya kehidupan masing-masing. Seperti halnya saat ini kita meninggalkan orang tua kan. Ya meskipun ada di antara kita yang ngurus orang tuanya, tapi kan kembali kalau nggak saling menguatkan antara pasangan dengan siapa gitu. Ternyata yang muncul banyak konflik itu saya benar, kamu yang salah. Dan kata guru saya itu, kalau pingin tentram, akui aku yang salah, pasanganku yang benar gitu. Udah. Dan dua-duanya itu diterapkan. Dan insya Allah. Dan mohon maaf, terjadinya banyak pertengkaran antara suami dan istri itu diawali dari pernikahan yang tidak berkah. Karena hamil duluan. Ini panas rumah tangganya itu. Dan biasanya itu guntreng terus gitu. Gak ada hari yang harinya itu membahagiakan gitu. Ketika disuruh tobat, selalu ada alasan. Dua-duanya harus tobat. Dua-duanya harus minta ampun kepada Allah atas perbuatan yang telah dilakukan. Kalau nggak begitu, sampai kapanpun awet rajat. Dan ini sudah menjadi rumus. Mohon maaf ya, saya karena kalau ada yang curhat dan lain sebagainya, kan suka bawa istri, apalagi kalau perempuan yang mau curhat. Beb, temenin. Saya nggak percaya sama setan, Bu. Saya nggak percaya sama setan. Kalau misalkan ada yang mau curhat, terus itu perempuan, statusnya dia bermasalah dengan suaminya, terus saya bisa memberikan arahan-arahan, bagaimana kalau sekiranya dia menjadi tertarik, Bu? Mohon maaf, bukan pede, tapi ini banyak terjadi gitu. Ini banyak terjadi. Akhirnya gimana? Fitnah. Lama-lama kok setannya jadi pribadi kan gitu. Jadi pribadi. Saya nggak percaya sama setan gitu. Meskipun ini nggak apa-apa, ini dakwah ini kan. Ini nggak apa-apa dakwah, dia sedang kesulitan. Enggak, setan nggak akan tinggal diam. Maka saya bawa, beb temenin. Saya nggak mau terjebak dengan setan kayak gitu Bu. Karena kenapa? Itu pasti bakal intens ke pribadi, Bu. Nggak usah juga sama manusia tuh. Ya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kau dekatin zina gitu. Nah itu kan nggak bisa kita atur semua, Bu. Yang bisa kita atur adalah kendali diri, Bu. Yang bisa kita atur adalah kendali diri kita. Kita nggak boleh ngatur sesuatu hal yang memang sulit untuk diatur oleh kita. Semakin kita ingin ngatur itu, stres, Bu. Semakin kita ingin ngatur semua itu, capek, Bu. Akhirnya apa ya, baby blues gitu kan. Baby blues. Ibu juga, saya punya teman, ya temannya istri juga, dia sempat mau punya penyakit stroke, Bu. Kenapa?
Karena dia serba perfeksionis, Bu. Sedangkan anak-anaknya masih kecil. Tahu kan anak-anak dunianya? Cahi bahe, mainan Pak Bahlatak, coret-coret tembok. Dia nggak siap dengan semua itu, beresin lagi. Bala deh Ibu, apa? Bala teh apa bahasa Indonesianya? Ya, Pak Bahlatak, berantakan gitu ya. Dia beresin lagi, stres sendiri Bu. Dia hampir baby blues dia. Dia hampir baby blues. Ujung-ujungnya kesimpulannya gimana? Dia mengatakan, udah nggak apa-apa. Dan itu butuh disupport juga oleh suami. Nah, makanya penting parenting suami dan istri itu. Jadi ketika rumah lagi acak-acakan, jangan langsung nunggu, nih kenapa sih seharian ngapain aja? Tuk. Akhirnya jadi dia tuh ngebatin suaminya, lama-lama meledak gitu kan. Maka memang butuh ilmu itu. Pasangan suami itu butuh ilmu itu. Supaya ada penyeimbang gitu kan. Kalau suaminya tahu, nggak usah dipikirin, biarin. Cucian kalau banyak ke laundry aja. Kita mah kerjain yang kecil-kecil aja. Beda Bu konteksnya. Bahkan mohon maaf Bu ya, ketika saya mau datangin istri, dia lelah. Akhirnya besok pagi dia minta maaf. Kang, maaf ya ketiduran. Saya jawabannya gimana? Gak apa-apa Bu. Ayo waktu nadar-madar gitu. Dibuat simple aja jawabnya. Ya, ini bahasanya nggak vulgar ya. Kalau waktunya der saja. Kalau dulu ketika awal-awal rumah tangga, Bu, saya merasa tersinggung. Saya merasa tersinggung, merasa istri nggak taat gitu kan ya, marah akhirnya. Tapi kan nggak begitu. Ya, pas waktu madar, ketika waktunya enggak ya enggak, gitu aja. Kenapa dulu Bu perempuan yang menolak berhubungan dengan suaminya itu didoakan dilaknat sama malaikat? Karena memang dulu, terutama di Arab, perempuan itu nggak kerja, dia diam di rumah, maka tidak ada alasan untuk menolak. Tapi kalau sekarang perempuan kan nggak begitu, dia kerja. Kalau dulu cukup layanin suami, nyisa bukan ku istri nah, jika Nia Ramadhani lah gitu, gitunya. Apakah dia pernah nyuci nggak? Enggak kan? Satu-satu susternya. Kalau dia nolak, baru itu dilaknat. Kenapa? Dia udah difasilitasi semuanya. Tapi kalau ada perempuan yang sekarang dia lelah bekerja, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, ngurusin itu, dia nggak bisa melayani suami karena memang fisiknya lelah. Maka kalau suaminya ngaji, dia nggak akan mengatakan begini, kamu durhaka. Dia nggak akan begitu kalau ngaji. Kalau ngaji udah istirahat. Dalam waktu dia bisa nahan diri gitu. Kecuali yang memang kalau tadi posisinya segala difasilitasi nolak, dosa besar. Jadi sempat-sempat ada jamaah yang mengatakan, Ustaz, kok kenapa ya Islam tuh begitu? Ke perempuan itu merasa diskriminasi gitu kan. Padahal saya tuh lelah Ustaz gitu kan. Bukan berarti tidak mau, saya lelah gitu kan. Kok kenapa suami saya selalu ngancam dengan ancaman neraka, dengan ancaman saya nggak berbakti sama suami, didoakan dilaknat sama malaikat. Emang segitunya Islam tuh ya. Ini pentingnya ngaji Bu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Memang ya kita harus menyadari kita nggak sempurna. Tapi penting Bu ngaji bab rumah tangga itu supaya apa? Supaya ngerti hak dan kewajibannya itu. Ya, itulah Bu cobaannya ya. Maka bapak-bapak ini memang harus rajin nuntut ilmunya gitu. Nah, Ibu bukan berarti karena sudah dapat ini Ibu jadi karena enggak juga gitu. Ibu harus proporsional saja. Ya.
harus proporsional saja. Ibu tetap harus baik sama suaminya. Jadi jangan sampai udah beres ngaji teh ibu jadi tukang ngambek ke suaminya itu. Bapak tajuk ustadz oke, nggak begitu. Akhirnya bisa jadi para suami itu nggak mau ngaji karena lihat kok istri saya banyak ngaji tapi kok akhlaknya jelek sama saya, ngebangunin saya nggak punya akhlak gitu kan. Akhirnya Korea ngaji gini istri oke perubahan, bisa jadi gitu, jadi alasan. Saya punya kenalan bu, si istrinya itu sebelum ngaji galaknya minta ampun ke suami bu, tapi beres ngaji dia baik. Si suaminya sholatnya telat, gak pernah marahin. Tiba-tiba sudah ada sajadahnya, sudah ada sarungnya, gak banyak komplain lagi, gitu kan. Dia penasaran ngaji sama siapa, gitu. Dan akhirnya si bapak itu ikutan ngaji dan aktif, gitu kan. Tapi banyak fenomena terjadi, bapak-bapak itu gak mau ngaji. Pamajikan lagi rajin ngaji, anggar we gak salah kita goreng patut, nah gitu. Itu akhirnya bu. Jadi ibu nggak boleh galak sama suami. Ya, suami telat bangun tidur, ibu nggak usah galak. Siapin aja, ya ini sarungnya, ini sejadahnya, kalau mau sholat gitu dah. Semakin ibu memaksakan suami ingin sesuai dengan harapan ibu, capek bu. Ibu harus belajar diam, jangan banyak bereaksi. Harus segini bu. Diam aja dulu. Ya kalau di depan suami nanti seperti istri saya lupa bawa helm dari rumah, pas ke gerbang Posindo baru ingat Kang lupa helm. Saya nggak ngata-ngatain apa, tapi saya cuman gini, ya kenapa marah? Ya nggak ditunjukin juga, Bu, nggak ditunjukin. Saya pernah nunjukin kayak gini, jadi dia lebih takut justru. Langsung, Kang kenapa marah? Maaf ya, nggak apa-apa. Akhirnya balik deh. Subhanallah ya. Aslinya Bu. Ibu juga sama ke anak Bu. Apalagi ke anak laki-laki Bu. Main HP aja. Teman Bu. Tersinggung, padahal bisa jadi dia lagi main HP, lagi lihat ceramah. Kita langsung main HP aja, main game aja, itu kasinggung bagi anak laki-laki itu. Kenapa Bu? Ketika kita ngeritik dia, itu seolah-olah masuk ke memorinya itu, saya itu nggak berguna bagi ibu saya, saya nggak berguna bagi bapak saya. Seharusnya yang dilakukan oleh orang tua itu nggak begitu. Diam dulu, jangan langsung bereaksi, tenang dulu. Ngapain aja tadi, kayak yang seru amat misalnya. Ini ya, nah gini. Ya, kalau waktunya selesai, rumah beresin ya, gitu. Jadi mereka merasa dihargai. Karena gini Bu, seperti bayangkan oleh ibu, kalau ibu misalkan malam tuh udah nyiapin mikir masak apa besok, sampai nanya ke suami, ya masak apa besok? Wah terserah ibu, apa aja lah gitu. Hari pasti pasakeun jadi makan. Kan ribet ya gitu. Ibu tuh udah mikir gitu kan, udah berpikir keras tuh buat besok masak tuh. Pas pagi belanja dimasakin. Udah gitu, kenapa Bu masak ini? Gimana perasaan ibu? Gak enak ya? Gak enak. Sama Bu, anak kita juga, pasangan hidup kita juga sama. Jadi kita harus bisa pandai memberikan apresiasi. Contoh misalkan ibu udah mikir dari malam besok ke undangan pakai baju apa. Tiba-tiba kata suaminya, jangan pakai baju itu, masa nggak pantas. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan saya tidak bisa memilih. Kenapa tidak ada kata lain? Dah cocok, Akang mau menyesuaikan bajunya sama baju kamu. Gimana perasaannya kalau digituin Bu? Nah, sama. Suami juga sama.
Jadi kita jangan berharap orang lain baik dulu sama kita deh gitu. Capek, Bu. Karena itu di luar kendali kita semua. Yang bisa kita lakukan adalah kendalikan diri kita. Betul nggak? Kendalikan diri kita. Sama, Bu. Kita tuh lagi belajar. Karena dalam rumah tangga itu litaskunu ilaiha. Ini saya bilang ke istri, Bu, akan memperhatikan wajah kamu ketika usia 20 tahun. Ketika belasan ya, ketika awal ketemu kan mahasiswi. Berubah tuh. Masuk usia 30, sekarang 37 kan. Sudah mulai berubah. Nanti masuk lagi 40 kalau dikasih usia, masuk lagi 50, itu akan berubah semuanya. Saya siap nggak menerima perubahan istri? Harus kan? Betul. Istri saya siap nggak ketika saya sudah tua saya sakit-sakitan? Itulah yang dikatakan dengan warohmah. Jadi warohmah itu ada nya'ah, Bu. Ada sayang dalam banyak kelemahan. Maka dalam Quran itu litaskunu ilaiha, ketenangan, wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu cinta yang aktif. Kenapa? Karena istri masih enak dipandang, suami masih enak dipandang, suami masih produktif, istri masih produktif. Nanti kan perempuan ada masa menopausnya, sedangkan laki-laki keinginan libidonya tetap ada. Sampai kapan? Sampai mulutnya dimasukin tanah, kan gitu. Kan sampai segitu. Kalau perempuan ada jedanya. Nah, kalau tidak diturunkan warohmah, itu pasti guntreng wae tan ini jeung aki teh. Curhat teh ka budakna, tuh tingali si mamah maneh mah kitu. Telepon deui bapana. Bapana kitu, mamahna ge kitu. Tuh tingali na bapa maneh mah geus aki-aki teh lena mikir gitu. Paseha dua anak kan gitu. Kenapa? Karena nggak mau ngaji diri gitu. Warohmah itu kayak gitu. Kayak saya katakan, inilah yang dikatakan dengan warohmah, sayang. Meskipun istri atau suami sudah tidak segagah dulu lagi, sudah tidak seproduktif dulu lagi, maka kita memohon kepada Allah warohmah. Jadi saat kakek dan nenek itu kan sok aya nu damai geuning bebarengan gitu kan. Seperti B.J. Habibie dengan Ibu Ainun gitu kan, seperti Pak SB dengan Ibu Ani kan merejeng gitu kan. Lah? Oh iya duitnya banyak. Ada nggak ya contoh yang duitnya sedikit tapi rerejengan? Ada nggak ya? Ada. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Sayyidina Ali itu nggak dikasih harta yang banyak, Bu. Tapi beliau menjadi pintunya ilmu. Tapi mereka bisa bahagia. Kenapa? Takwa. Ketakwaan. Nggak menjamin dua-duanya banyak uang, terus romantis. Enggak, Bu. Suaminya banyak uang, istrinya banyak uang, pas saya wae, Bu. Dua-duanya punya ego, suaminya punya usaha, istrinya punya usaha, ngebosi dua-duanya juga. Ini gampang kesinggung, ini gampang kesinggung. Enggak begitu juga. Anu teboga jeung teboga nih sami riweuhna ge aya gitu kan. Takwa, Bu, kuncinya mah takwa, udah gitu dua-duanya. Warohmah. Nah, itu jangan dulu berharap orang lain baik dulu sama kita aja dulu lah. Selama ini banyak orang itu ingin dibela gitu kan, bahwa apa yang saya lakukan itu adalah benar. Jadi pinginnya itu dipalidasi. Benar kan? Benar kan? Ketika disalahkan, lain gitu. Abi nu benar mah. Pernah dengerin curhat yang kayak gitu ketika kita ngasih tahu kebenaran, dia menyangkalnya henteu teh kitu aslina. Abdi nu benar mah. Kudu kan kieu, kuduna kieu. Banyak kayak yang kayak gitu, Bu. Ya bisa jadi kita juga gitu. Gak mau dibenerin, gak mau. Jadi banyaknya nyangkal terus. Kita harus belajar diam, Bu. Jangan dulu langsung bereaksi, diam aja dulu. Jadi ketika ada sesuatu, memang, Bu, reaksi itu fitrah kita. Ketika di jalan,
aya naon teh, aya anu menta-menta kita bereaksi masihan kan bagus gitunya. Tapi dalam kehidupan sosial ada kalanya cepat bereaksi itu nggak baik, Bu. Cepat bereaksi itu nggak baik. Saya pernah menyesal, Bu, ketika udah marahin anak terus lagi dia nangis ke bawah tidur. Pas tinggal itu, aduh karunya budak leutik keneh. Allah gitu ngambekan, jadi can sholat itu kan. Allah itu nggak marah sama anak yang nggak sholat. Allah itu nggak marah kepada anak yang belum puasa karena belum balik. Allah saja nggak marah, kenapa saya harus marah sama anak saya gitu? Menyesal gitu. Jadi karunya wajah nanti, aduh, ini karunya, aduh. Jadi nggak mau lagi gitu. Maka saya sekarang hanya banyak belajar gini aja. Ketika anak lagi ribut, tok nangis dan sebagainya, cukup sekarang gini. Ketika tenang baru datangin, ada apa? Ketika nggak tenang, bisa marah kita. Yang nggak salah pun bisa kena dampratnya. Gitu. Cukup belajar diam, bisa nggak? Jadi jangan dulu banyak bereaksi. Jadi ketika ada sesuatu hal di luar ekspektasi kita, tenang dulu, tenang. Memang ini sulit. Butuh latihan, butuh kesadaran, butuh kesabaran. Sampai sekarang pun saya melatih itu. Jadi nggak gampang bereaksi. Seperti tadi saya ngomong ke istri, Bu, nih motor udah bersih. Cuaca mendung, ada perjalanan satu lagi. Terus gimana gitu ya? Nah, ya. Pinginnya nggak hujan, pingin tetap bersih, nggak bisa. Semakin saya berharap kayak begitu, sakit, Bu. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, barang siapa yang memandang dunia ini dengan pandangan iman, maka dia akan menemukan hikmah dalam setiap perjalanan kehidupan. Dengan hikmah. Nah, bisa begitu itu kalau kita diem, nggak langsung bereaksi kalau ada apa-apa tuh. Dapat WA yang nggak mengenakan, yang memojokkan kita, yang menyudutkan kita, yang menghina kita, pinginnya gimana kita langsung? Pingin balas. Ketika udah balas, nyesel nggak? Nyesel, jadi rame. Coba kalau kita diem dulu. Udah belajar gitu. Suami misalkan ketika dibangunin susah, apa ayo bangun, sekali kan, 2 kali, ayo, 3 kali, bangun atuh, kamu teh Islam geus kolot, sholat gitu, langsung kaget, kok kenapa saya dimarahi? Karena nggak sadar, memang panggilan pertama halus, panggilan kedua agak keras, panggilan ketiga kan dengan makian. Akhirnya bad mood tuh, bangun tidur tuh bad mood. Tetap, Bu, sama, ada 3 waktu yang jangan kita ruksak untuk memberikan nasihat kepada seseorang itu. 1, pas mau tidur, itu jangan dimarahi. Karena itu akan menyimpan di memorinya itu luka. Ketika bangun tidur juga sama. Itu menghadirkan bad mood. Jadi mau melangkah harian itu tuh malas gitu. Ketika lagi makan, kalau lagi makan tuh nggak usah banyak di nanti teh marahin udah. Misalkan ngelangkah, radio dan sebagainya, beres makan baru ingetin. Tadi ibu lihat kamu makan tuh kayak gitu. Jangan diulang lagi. Jadi lamun keur makan, misalkan budak tehnya keur semangat, sisain atuh buat adiknya, misalkan. Mu tadi nak kersegut enggak. Ayo makan. Enggak mau, udah kenyang, padahal nyeri hatena. Nyeri hatena. Keun we. Nganyeepkeun oge ya, tepkeun we. Biarin. Baru setelah beberapa lama atau beberapa hari kita ingetin lagi, kamu ketika makan ingat orang lain juga
suka makan kayak kamu. Bagi-bagi, apalagi sama saudara. Siap? Ya ya, gitu. Dan akhirnya enak jadi nerap gitu. Jadi kalau lagi makan dimarahin ya, wah itu jadi nggak enak. Lagi makan enak begini, yang benar makannya. Itu jangan pakai tangan kiri. Tenang Bu, jangan nasehatin. Kena makan heula lah. Biar dia menikmati agar jadi daging gitu. Ibu kalau lagi makan dikomporin gimana Bu, enak gak? Kesel. Udah jangan terlalu banyak makan. Udah berat mamah teh misalkan gitu kan. Kan gitu. Iya. Kan gitu dah. Lagi nafsu gitu kan, dihentikan ya dah. Subhanallah ya. Nah itulah Bu, kita saat ini memang perlu kendali diri itu Bu, emosi kita, ekspektasi kita, pikiran kita itu. Ya, karena kita harus sadar bahwa manusia itu tidak bisa mengendalikan dunia sepenuhnya. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain tentang kita. Kita nggak bisa mengendalikan cuaca seperti apa yang kita inginkan, nggak bisa. Bahkan terkadang rezeki kita pun nggak bisa kita atur-atur Bu. Sok Ibu tatanan banyak ke keinginan Ibu? Oh banyak Bu. Rumah yang direnovasi, 2 direnovasi teh enak ya, lamun di depan teh ya balong, di belakang aya taman leutik, terus dapur ada kitchen yang bagus gitu. Beli dispenser yang baru, rice cooker yang baru gitu kan Bu ya? Kan pinginnya gitu Bu, betul nggak? Tapi ternyata kita nggak bisa ngatur, nggak bisa langsung blok gitu kan. Orang yang bisa punya uangnya juga belum tentu. Dia mikir tukang mananya yang bisa. Milih tukang ternyata salah. Tukangnya ada, uangnya ada, itu kan ya tiba-tiba kebakaran. Kan ada yang kayak gitu Bu. Ada semuanya lengkap Bu, rumahnya udah jadi, perlengkapannya udah jadi. Belum 1 bulan dia tinggal di tempat itu dikabarkan meninggal. Nggak bisa kita kendalikan semua itu. Maka dari itu, tapi kita harus menyadari manusia itu diberikan oleh Allah kuasa. Untuk apa? Mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa kendali diri, Bu. Nih, kalau kita nggak punya kendali diri, kita mudah marah. Karena ekspektasi kita tidak sesuai. Atau nggak terpenuhi. Gampang ngambek gitu kan. Ekspektasi, jadi gampang marah gitu. Karena harapannya nggak terpenuhi, ngambek. Terus mudah kecewa karena berharap berlebihan pada makhluk. Contoh misalkan, ada seseorang punya kenalan. Kenalannya itu dia bilang kayak gini, lamun pergi motor maka abdi weh. Dia punya ekspektasi, oh jigana lek mere ya jelema. Gitu. Akhirnya dongkap lah ke bumi. Dongkap. Gitu. Sok pada mana motor? Asli itu, sok. Pilih we gampang lah. Perkawis harga malah eta mah. Langsung ngajedakan. Ya, maka ke sales dengan PHP gitu kan. Gitu kan. Hayong motor nu kumaha aya. Kan nu wartos we. Ternyata kerjualan karena salah persepsi. Jadi memang bahaya salah persepsi. Akhirnya mudah kecewa karena berharap berlebihan pada makhluk. Kita pinginnya sebelum nikah punya pasangan hidup tuh kayak begini, ternyata begitu. Misalkan, kan banyak yang kayak begitu. Akhirnya kan jadi kecewa.
Pinginnya suami sih udah baik, sesuai, punya anak gitu kan. Tapi nggak dikasih anak sama Allah. Atau misalkan punya anak teh tumbuh besar, tapi ngalawan wae. Akhirnya kan jadi banyak kecewa. Saya mau loba ciri ku budak teh, kunaon. Jika kerlutik, mama, ain mau geus gede mah ditanya, oh cicing mama lah ulah loba nanya liur. Rasa nyeri hati teh. Karena memang ada fasenya nanti. Ketika usia 5 tahun itu si anak tuh mana ibu, gitu kan. Ya, ketika usia 15 tahun, ibu mah nggak usah banyak tahu tentang saya. Ketika usia 25 tahun, apa yang dikatakan oleh anak biasanya? Cukup mah, jangan ikut campur. Ini pilihan hidup saya. Ketika usia 40 tahun gimana? Mungkin repot punya orang tua. Ketika usia 60 tahun gimana? Mah, Pak, ini kangen. Yang pernah gini kira sana. Itu. Karena rata-rata juga gitu Bu. Ke orang tua itu. Ya, berharap kepada manusia itu melahirkan kecewa, Bu. Maka jangan terbuai dengan janji-janji palsu. Tenang. Kayak murang kali. Lamun tos lulus, kabi we wartos gitu. Kabi wartos. Ya beasiswa gratis. Berharap. Kayak tenang, Bapak buka channel. Maneh beres sekolah, ku Bapak didaftarkeun beasiswa. Pas kaditu si bapana teh, duh irahanya sapoe deui nanti teh ampura. Tos we eta mah. Kecewa berat. Begitu, Bu. Jadi tanpa kendali kita akan mudah marah ketika segala sesuatu di luar ekspektasi atau nggak terpenuhi. Terus kita mudah kecewa karena terlalu berharap kepada manusia. Apalagi sepuh, kalau kita nggak punya kendali terhadap diri kita, mudah stres. Mudah stres, Bu. Kenapa mudah stres? Karena pikiran yang nggak ke arah. Jadi pikirannya nggak ke arah, jadi mudah stres lah. Ibu mau kayak gitu? Nggak ya. Maka di dalam Al-Quran ada yang dikatakan dengan kendali diri atau emosi. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini kendali diri bukan? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Kendali diri bukan? Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi dicintai orang yang begitu tuh, orang yang memiliki kendali diri dan emosi. Jadi maknanya Ibu, menahan emosi dan reaksi negatif ya. Reaksi negatif adalah sifat orang bertakwa, bukan kelemahan gitu aja. Kan itu di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang berinfak di kala lapang maupun
sempit. Orang yang menahan marahnya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa memaafkan disimpan di terakhir? Karena orang yang memaafkan itu dia sudah tuntas dengan dirinya. Karena dia tahu bahwa memaafkan itu adalah cara dia untuk menuju kepada kebahagiaan. Karena kalau dia tidak memiliki rasa maaf alias dendam, maka dia akan mudah marah. Kalau dia mudah marah, maka dia akan pelit. Jangankan pada waktu sempit, pada waktu lapang saja, dia akan pelit. Nah, ini dimaksud dengan pengendalian diri dan emosi. Dan juga tadi Ibu, kendali diri itu pikiran. Sedikit lagi ya. Penyucian jiwa dan pikiran Bu. Pan tadi kendali diri itu emosi kita tadi ya. Terus lagi ekspektasi, harapan, dan pikiran. Kalau pikiran, itu di dalam surat Asy-Syams. Surat ke-91, ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan merugi orang yang mengotorinya. Inilah penyucian. Jadi pikiran dan hati yang tak dijaga akan menyesatkan langkah dan keputusan kita sendiri. Maka rugi itu. Maka kendalikan nih, apa? Pikiran kita, kendalikan hati kita. Bersihan. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk melangkah. Itulah kendali diri. Kendali diri itu meliputi emosi. Emosi itu apa tadi? Tidak punya dendam, senantiasa memaafkan, tidak mudah tersurut malah dia lebih merespon dengan cara yang baik, dan dia memiliki kepedulian terhadap sesama, baik dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Itu kendali emosi. Kendali diri berupa emosi. Kendali diri berupa pikiran dan hati adalah dia senantiasa menyucikan. Istighfar deui, istighfar deui. Jadi kalau sekiranya ada orang yang nyuruh Ibu istighfar, jangan tersinggung. Karena rata-rata orang kalau disuruh istighfar sok kasinggung. Dan dia menyangka orang yang nyuruh istighfar itu nganggap kita itu punya dosa besar gitu. Padahal Nabi saja yang sudah dimaksum oleh Allah 70 kali dalam sehari istighfar. Sudah punya jaminan surga, dicintai sama Allah, makhluk yang paling mulia. Kita masa disuruh istighfar malah ngambek kan nitahna. Ulang ngomong-ngomong istighfar, ulang mau osok. Begitu ya. Kata Nabi, orang kuat bukan yang jago bergulat, tapi yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Taitan kuat. Jadi kekuatan sejati itu bukan di fisik, tapi kontrol diri dalam emosi. Itu Bu yang kuat tuh. Kontrol diri dalam emosi. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan doa untuk pengendalian mental dan pikiran. Nih Rasulullah ngajarin doa Bu. Doa itu kayak gini. Allahumma, coba Bu. Inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kesusahan, kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kikir, lilitan utang, dan tekanan manusia. Oke, itu doa diajarkan oleh Nabi untuk mengendalikan mental dan pikiran kita agar kita dilindungi oleh Allah. Itulah pentingnya pengendalian diri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan di dalam pandangan Imam Al-Ghazali, musuh terbesarmu bukan setan, tapi hawa nafsumu sendiri.
hawa nafsu. Jihad terbesar adalah Jihad terbesar adalah melawan diri sendiri. Berupa apa, Bu? Ego. Mengatur pikiran. Ego, apalagi? Dan syahwat. Syahwat. Maka ibu pahalanya gede sebagai seorang istri. Ibu itu sudah menyelamatkan hamba Allah ketika hamba Allah itu sedang syahwatnya naik. Ibu layani dengan baik, ibu itu telah menyelamatkan hamba Allah dari perzinahan. Maka pahalanya itu besar. Jadi kalau sekiranya ibu mampu untuk melayani, jangan sampai ibu menolaknya. Dosa. Kecuali memang kalau ibu itu lagi haid, lagi nifas, beres melahirkan, atau apalagi Bu, memang betul-betul lelah, itu ada uzur syar'i. Tapi kalau sekiranya ibu prima terus nolak, apalagi mencerca, itu nggak boleh. Ibu mau menyelamatkan hamba Allah. Bukan hanya hamba Allah itu saja, tapi menyelamatkan bumi ini dari pelaku-pelaku zina. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, pikiran adalah pintu hati, Ibu. Pikiran adalah pintu hati. Jika kamu tidak menjaganya, keburukan akan masuk dan tumbuh. Jadi pikiran itu apa, Bu? Pintu hati. Kalau misalkan nggak dijaga sama kita, banyak yang masuk nggak ke pikiran kita, yang akhirnya ke hati? Banyak. Oleh karena itu, kontrol pikiran sangat menentukan arah hidup, Bu, dan keterangan batin seseorang. Dan terakhir, ini baru satu panjang. Aplikasi praktisnya saya kasih tahu, Bu. Aplikasi praktisnya gimana? Bagaimana mengendalikan diri? Aplikasi praktisnya. Kan tadi kendali diri itu kan ada emosi, apalagi ada ekspektasi, dan ada pikiran. Ya. Kalau untuk emosi, latihan praktis emosi. Diam 5 detik sebelum merespon hal yang bikin marah. Emosi ini. Diam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum merespon hal yang bikin marah. Kan biasanya kalau ada yang bikin marah langsung reaksi kan? Gitu. Nah, untuk latihan kendali diri berupa emosi, ketika ada sesuatu hal ibu dapat WA yang nggak enak, komo ayano yang paling ibu takut itu kan ketika manawi manawi sebetulnya itu agak deg-degan. Ada bahasa Manawi itu harusnya Panawi harusnya. Ada itu. Nah, ibu jangan dulu bereaksi. Aduh punten tetiasa nambutkeun, padahal mah lain Manawi gedo artos. Manawi aya waktos abdi bade ngajak mam. Bisa jadi kan gitu. Jangan dulu bereaksi, ya. Atau yang membuat marah dan sebagainya. Baik suami, lihat-lihat dong mah. Abesan gitu. Sekarang mah enggak. Atau suami misalkan, Pak makan dulu. Enggak udah di luar. Kalau sebelumnya capek-capek udah masakin di luar. Nah sekarang enggak gitu ibu. Karena itu bikin marah tuh. Oh ya nggak apa-apa. Gitu aja. Kan supaya bahagia, supaya tenang. Emang ibu dengan marah bakal selesai masalahnya? Nambah. Maka untuk emosi ini aplikasinya diam dulu 5 detik aja terhadap sesuatu hal yang bisa bikin kita marah. Kan banyak tuh di jalan ibu kerenak misalkan naik motor, sepeda motor ibunya tiba-tiba mobil klakson. Akhirnya kan ruas reaksi gitu mah ya wajar. Kan ketika mau marah misalkan. Tapi ibu-ibu mah tara marah badannya. Tara di jalan banyak ngan langsung ini baledo ke batu. Paham Bu ini? Kendalikan diri untuk emosi. Diam 5 detik sebelum merespon hal yang bikin marah. Kalau tadi ekspektasi, kurangi harapan pada manusia.
Kurangi harapan pada manusia. Terhadap pasangan hidup juga, terhadap anak juga, terhadap orang tua juga, terhadap atasan kita. Kurangi. Nggak baik itu untuk kesehatan. Ya, nggak baik. Jadi yang bikin sakit tuh harapan pada manusianya over gitu. Ya, kalau punya harapan, nah, ibu berharap kelak ketika kamu sudah dewasa, kamu bisa menjadi seseorang yang bisa mengembangkan potensimu. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau pokoknya anak saya harus sesuai harapan, nah itu yang nggak boleh. Dan terakhir ibu-ibu, pikiran muhasabah harian ya, banyak muhasabah harian, zikir dan konsumsi info positif. Jangan terlalu banyak scroll medsos, karena itu ternyata dapat menyebabkan ketidaktenangan batin. Asli itu. Jadi nggak kerasa waktu itu terus saya scroll, tiba-tiba sejam, 2 jam, dan ketika malam tiba, asa kosongnya waktu iya. Tapi dari insya Allah hari ibu-ibu mah nyante. Karena riweuh teh, saya melihat istri udah jarang muka HP teh. Yaudah, kadang bu, mah tong diselan no ibu mah, kayak bisa akang ini luar karena tara nyepeng HP kan gitu. Karena ketika nyepeng HP langsung si anak-anak teh datang, ibu menonton, yang main HP ibu nah kan. Jadi kalau teh dijaganya kayak gitu. Dan rata-rata ibu-ibu mah secara ribuk, apalagi yang fokus punya banyak anak gitu. Tapi kalau misalkan ibu gemar scroll belanjaan, saya nggak bisa tahu ya. Shopee misalkan, itu mah. Tapi dari rata-rata ibu-ibu mah kalau scroll belanjaan di Shopee, di Lazada atau lain sebagainya itu untuk kebutuhan rumah. Misalkan hordeng sedekil hayang meser nyolon ke Shopee 2 jam kan gitu. Dan nyocokin warna, nyocokin ukuran, tanya iya, tanya itu. Nah itulah ibu-ibu. Mudah-mudahan sebagai penutup, jika kamu bisa menguasai dirimu, maka tak ada satupun hal di dunia yang bisa benar-benar menjatuhkanmu. Mari kita mulai dari diri sendiri, jaga pikiran agar hati tidak gelisah, karena pikiran itu adalah pintu masuk hati. Jaga emosi agar lidah dan tangan tidak salah. Jaga ekspektasi agar tidak mudah kecewa pada makhluk, tapi berharap hanya pada Sang Khalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Karena memang poin utamanya di nomor 1 ini, kendalikan diri. Karena kita sadar bahwa segala sesuatu banyak di luar kendali kita. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Insya Allah kita berjumpa kembali di bulan Zulqa'dah. Insya Allah. Kita tutup dengan istighfar, doa, kafaratul majlis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.